Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di semester baru ya tentunya. Semester 2 untuk angkatan 3. Nah, di semester ini nanti teman-teman tidak ada kelas 3A, 3B itu tidak ada. Semuanya jadi satu kelas. Paham ya? Jadi untuk selanjutnya kalian menjadi satu kelas untuk memudahkan teman-teman dan tutor juga mudah tentunya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat bab pertama, yakni sholat jamak dan qasar. Nanti kita pelajari satu persatu, insya Allah hari ini kita pelajarinya hanya sholat jamak aja, sholat qasarnya nanti kita pertemuan berikutnya. Karena sepertinya waktunya tidak nutut kalau untuk semuanya ya. Nah, ini Mbak Nuri Nuryani yang baru datang, silahkan ketik namanya di sini ya. Kita absen. Selanjutnya sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai pelan-pelan aja ya. Baik, yang pertama yakni tentang sholat jamak. Pengertiannya sholat jamak itu apa? Sini kita bisa pelajari, sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asyar dan maghrib dengan isya. Jadi 5 sholat itu boleh dijamak dua-dua, maghrib zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Namun yang subuh tidak bisa, seperti itu. Nah, ini ada dalilnya dari sholat jamak itu, yakni dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Dari sini bisa dipahami ya, jadi sholat jamak itu adalah mengumpulkan sholat fardu atau sholat wajib itu menjadi dua sholat dijadikan satu waktu. Untuk lebih jelas nanti kita belajar selanjutnya. Mbak Nuryani nama aslinya ya, nama aslinya please. Jadi setiap masuk kelas nanti akan saya absen nama asli langsung. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lainnya mana ya? Ini kok baru 6 siswa, biasanya banyak yang angkatan 3 itu. Nah, aduh. Oh, maaf ya. Jadi kok slide-nya tidak terlihat ini. Aduh, maaf. Maaf teman-teman semua. Kok di sini nggak muncul? Nanti akan saya share untuk apa namanya? PPT-nya biar teman-teman bisa belajarnya. Namun mohon maaf hari ini kok tidak muncul ya. Tadi saya cek muncul kok sekarang tidak ada ya. Bentar. Insya Allah nanti kalau teman-teman bisa melihat dari YouTube, insya Allah nanti bisa. Nah, kemudian lanjut ke syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan untuk sholat jamak itu adalah jarak tempuhnya itu lebih dari 80.000 km. Seperti itu. Kemudian perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat, dan sakit atau dalam keadaan kesulitan. Kemudian sholat yang jamak, sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Jadi sholatnya itu bukan sholat pengganti. Kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi sebelum sholat kita berniat dulu. Seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sholat jamak itu syaratnya seperti itu. Nah, ini ada macam-macam sholat jamak, ada dua, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Gitu. Yang baru datang silahkan ketik nama aslinya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu jamak takdim.
Aduh, mohon maaf ya teman-teman, slide-nya kok nggak bisa kebaca, ini kenapa ini? Oke, kita ke jamak takdim dulu pengertiannya. Salat jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada saat salat fardu. Contohnya salat zuhur dan salat asar dilaksanakan dalam satu waktu di salat zuhur. Demikian salat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Jadi takdim artinya maksudnya adalah dilakukan di awal atau di salat yang pertama itu. Seperti itu. Kemudian cara melaksanakan sholat jamak takdim yaitu mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu melanjutkan sholat yang kedua. Maksudnya bagaimana? Misalnya zuhur sama asar ini dilaksanakan zuhur dulu baru asar. Jangan asar dulu baru zuhur. Nah, kalau yang ini harus berurutan. Kemudian berniat jamak takdim dan mengerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Maksudnya kita ketika sholat zuhur udah selesai langsung melanjutkan sholat asar seperti itu. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat, nah itu tadi penjelasannya, ketika setelah selesai sholat zuhur langsung dilaksanakan sholat asar, kemudian sholat asar langsung dilaksanakan dengan sholat isya, seperti itu. Oke. Selanjutnya Mbak Hesti, nama aslinya diketik sini ya. Ini Mbak Umi mana ya? Oke. Sambil absen ya teman-teman ya. Umi mana? Nah, untuk sholat jamak takdim yang zuhur dan asar itu niatnya seperti ini. Ini niat sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Kedua sholat dilakukan pada sholat zuhur. Nah, tadi udah jelaskan ya, sholat takdim jamak takdim itu dilaksanakannya di awal, di sholat pertama. Sehingga niat sholatnya pun juga berbeda. Seperti ini, yang pertama, misalnya sholat zuhur itu Musolli fardhu dhuhri arba rakaatim majmu'an ma'al asri ada Allah ta'ala. Jadi ini jamak bersamaan dengan sholat asar seperti itu. Kemudian niat sholat asar yang dijamak dengan sholat zuhur niatnya seperti ini juga. Musolli fardhu asri arba rakaatim majmu'an ma'al dhuhri ada Allah ta'ala. Jadi kayak gitu. Itu ya niatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang sholat isya, maghrib sama isya. Niat sholat maghrib jamak takdim dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, memang kalau takdim itu dilaksanakannya di waktu sholat pertama, bukan yang kedua. Kalau yang kedua itu namanya takhir nanti. Kita pelajari satu persatu dulu. Jadi niatnya kayak gini, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimi ada Allah ta'ala. Ini memang berbeda dengan yang tadi di awal. Jadi bisa seperti ini atau bisa langsung ma'al dhuhri ada Allah ta'ala. Kayak gitu bisa. Gitu ya. Terus kemudian yang sholat isya jamak takdim. Jadi isya yang dilaksanakan sholat maghrib itu niatnya usolli fardhu isya'i arba rakaatin majmu'an ma'al maghribi jamak takdimi ada Allah ta'ala. Mudah kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kita pelajarinya jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Nah, sebentar ya. Aduh, nggak bisa muncul slide-nya. Jamak takhir adalah, ini pengertiannya jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada sholat asar. Kemudian maghrib dengan isya dilaksanakan pada sholat isya. Jadi kalau takdim itu di awal, kalau takhir itu di akhir. Paham ya?
Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya seperti ini. Sholat jamak takhir tidak diharuskan untuk mendahulukan sholat yang pertama. Jadi bedanya kalau takdim itu harus urut. Misalkan sholatnya itu duhur asar, berarti harus duhur dulu baru asar. Itu kalau yang takdim. Kalau yang takhir itu bebas, boleh yang mana dulu karena waktunya terakhir di waktu sholat asar. Dan maghrib sama isya pun sama, diperbolehkan isya dulu baru maghrib boleh, atau maghrib dulu baru isya boleh juga. Jadi tidak seperti bedanya dengan jamak takdim itu seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Coba saya lihat di sini dulu. Nah, terlihat ya, niat sholat jamak takhir duhur dan asar itu bagaimana? Itu ada niatnya. Jadi niat duhur dan asar itu di jamak takhir itu dilaksanakan di sholat asar. Niatnya usolli fardhu dhuhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri ata'al lillahi ta'ala. Gampang kan? Bedanya cuma duhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri. Jadi nanti sebenarnya bisa seperti ini atau yang tadi atau tadi yang ada jamak takdim, jamak takhir kayak gitu tuh. Apa? Iya nggak apa-apa Mbak. Yang koneksinya agak trouble nggak apa. Penting ada tadi absen saya ada 8 orang ya. Yang lainnya mana ya? Kok nggak ada datang ya? Pada kemana mereka? Sibuk mungkin ya. Oke, selanjutnya adalah niat sholat asar yang dijamak takhir dengan sholat zuhur. Nah, itu niatnya usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an ma'aduri ata'ala ta'ala. Jadi niatnya sebenarnya hampir sama dengan yang jamak takdim. Cuman pelaksanaannya yang berbeda. Nah, yang lebih tepatnya mungkin seperti ini. Lebih bisa dibedakan. Kalau sholat maghrib sama isya dilaksanakan di isya itu kayak gini. Usolli fardhu maghribi salasa rakaati majmu'an ma'al isya'i jamak takhiri ada Allah ta'ala. Jadi ada kata-kata jamak takhir biar bisa bedakan jamak takdim dan jamak takhir. Seperti itu. Ini barusan ada yang datang lagi namanya Mbak Ratna. Namanya asli Mbak ya, diketik di sini ya. Nama aslinya siapa? Waalaikumsalam Mbak Ratna. Nama aslinya ya, diketikkan di situ ya. Oh, Mbak Sri Dewi. Oke, saya tulis dulu ya sambil ngabsen sama sambil nunggu teman-teman yang lain. Sri Dewi Ratnasari. Oh, namanya panjang sekali. Oke, kita lanjutkan. Niat salat isya jamak takhir dengan maghrib. Nah, kalau takhir itu kan dilaksanakannya di akhir. Jadi salat maghrib sama isya nanti dilaksanakannya di salat isya. Bisa isya dulu, bisa maghrib dulu. Jadi tidak ada ketentuan yang harus berurutan. Jadi niatnya bagaimana? Itu ada dijelaskan. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jamak takhiri atau alillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi niatnya, oh ya, bedanya jamak sama jamak khosor itu adalah rakaatnya tidak berubah loh ya. Jadi jamak itu hanya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau khosor itu nanti lain lagi. Jadi dari penjelasan saya ini kan dari tadi kan rakaatnya tetap sama kan ya. Jadi itu kayak usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin itu 4 rakaat. Yang atas itu kan salasa rakaatin menjadi 3 rakaat tetap sama. Jadi tidak ada perubahan di rakaatnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi.
Sudah selesai. Jadi memang hari ini kita bahasnya simpel karena memang waktunya terbatas. Silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Mungkin yang datangnya terlambat atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sepertinya Mbak Gadis ini mau ngetik. Kalau sholat qadha itu gimana? Nah, oke. Sholat qadha itu bagaimana? Sholat qadha itu adalah sholat mengganti. Misal, apa namanya? Lupa sholatnya. Kayak gitu. Itu nanti dihodok. Dihodoknya itu seperti ini. Hmm, tidak dilakukan dalam waktu yang seperti jamaah ini lain. Jadi maghrib besok ikut maghrib bareng. Jadi maghribnya 2 kali. Setahu saya seperti itu. Kalau misalkan ada pengertian lain dari teman-teman silahkan, nggak apa-apa diketikkan di sini. Cuman setahu saya kalau sholat qadha itu adalah sholat pengganti, di mana kita wajib mengganti sholat yang tertinggal di hari kemarin-kemarinnya itu. Dan ada juga pendapat bahwa seorang wanita yang berhalangan itu wajib mengqadha sholatnya. Itu ada, namun saya tidak melaksanakannya karena saya mengikuti tergantung kita ikut imam siapa. Tuh, seperti itu. Jadi niatnya pun nanti usolli fardhol isya'i arba rakaatim qada'an lillahi ta'ala kayak gitu. Jelas ya? Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan lain atau enggak ya? Silahkan dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Karena waktu kita masih ada beberapa menit, tapi saya mohon izin ya kepada teman-teman semua, nanti saya akan selesai agak cepat karena agak pusing-pusing dikit gitu. Tapi insya Allah nanti next time akan saya ganti yang lebih lama, insya Allah. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Halo, tes tes. Nggak ada yang jawab. Oke. Ayo silahkan kalau ada pertanyaan yang ngetik. Maksudnya suara plus plus gimana? Double dua gitu. Oh, putus-putus, maaf nggak kelihatan. Tuh kan pusing beneran, saya nggak bisa baca bener ini. Hmm, ada pertanyaan lain mungkin? Ini ada pertanyaan satu lagi ya. Kak, kalau dalam perjalanan sholatnya diringkas? Iya, nanti slide-nya akan saya share. Maaf ya, ini tadi saya cek nggak seperti ini. Ternyata ketika kelas online kok jadi hilang. Tadi ya, saya baca tadi mana? Soalnya Mbak tadi loh. Oh, kok malah nggak muncul? Di mana ya? Maaf ya, sebentar. Di mana ini? Kok jadi hilang?
Bentar ya. Mas bisa bantu bentar gak mas? Message-nya hilang. Oh ya. Nah, ini kita lihat, kita bahas dulu dari pertanyaannya Mbak Nuryani. Kak, kalau dalam perjalanan sholatnya diringkas, suatu misal zuhur dengan asar, tapi sholatnya 2 rakaat itu namanya jamak atau qadha. Nah, itu adalah jamak qasar ya. Nah, ini belum kita bahas. Jadi jamak qasar tadi kan kita babnya adalah jamak dan qasar. Nah, jamak itu hanya meringkas, kalau qasar itu adalah lebih meringkaskan lagi. Oh, maaf, jamak itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, tapi kalau jamak qasar menggabungkan dua sholat jadi satu waktu dengan meringkasnya menjadi lebih sedikit rokaatnya. Jadi nanti ini niatnya lain lagi Mbak ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya sampaikan ini. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Manawiyah. Maaf Kak, saya mau tanya kata kita sering bekerja dengan orang Nasrani. Seumpama tidak bisa menjalankan ibadah sholat itu, bagaimana cara mengganti sholat yang tidak bisa dikerjakan. Nah ini memang problem ya. Jadi apa namanya, seandainya kita masih bisa, itu tadi aja, Allah itu maha mengetahui. Jadi kadang-kadang saya paham kondisi teman-teman, ada yang mungkin tidak bisa melaksanakan sholat, itu bisa digabung kayak tadi, kayak ini jamak ini dilaksanakan dalam satu waktu. Misal duhur sama asar, kan waktu duhur itu mungkin waktu istirahat, itu di sholatnya di duhur aja, jadi jamak takdim. Kalau malam karena waktunya maghrib sama isya, itu di jamak takhir aja, di akhir waktu sholat isya. Diusahakan ya, walaupun sesulit apapun, tapi kalau misalkan kita sudah berusaha itu insya Allah akan dimudahkan, karena sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mengetahui, sehingga bagaimanapun diusahakan bisa melaksanakan sholat, walaupun satu hari itu hanya bisa satu kali atau dua kali. Nah kalau memang terpaksa tidak bisa, itu dikodoknya itu dilaksanakan semuanya di malam hari. Paham maksudnya? Jadi kayak gini, zuhur sama asar itu kan kalau jamak itu kan dilaksanakannya di asar, maghrib dan isya kan di isya. Nah kalau misalkan memang zuhur sama asar itu nggak bisa, itu dilaksanakannya semuanya dikumpulkan dalam satu waktu. Itu adalah apa namanya, keringanan yang benar-benar, maksudnya gini, kita wallahu alam ya, jadi kita sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita sholat, kalau itu diterima atau enggak itu sudah wallahu alam, sudah urusannya Gusti Allah lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau mengkodok untuk mengganti sholat besok kan belum tentu bisa lagi waktu sholat itu kita kerjakan gitu kan. Insya Allah seperti itu. Nah, oke. Okay. Ada pertanyaan lain mungkin? Jika tidak, saya apa namanya, saya mohon maaf sekali. Saya minta izin untuk selesai dulu kelasnya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya, jika lebih awal, nanti waktunya akan saya perbanyak lagi materinya, karena memang ya mungkin agak kemalaman juga ya hari ini, tapi insya Allah sedikit tapi bermanfaat. Mungkin saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti tugasnya akan saya share, dan juga slide-nya akan saya share di grupnya Islamic Studies. Jadi perlu diketahui lagi ya, bahwa tidak ada kelas A dan B, sekarang semuanya sama seperti itu. Tugasnya nanti juga saya share di apa namanya, di grup.
Jadi nanti tugasnya tidak seperti yang kemarin, insya Allah nanti ada lagi. Terus ini ada pertanyaan tadi mana tuh? Kalau pulang ke Indo ya tadi mana Mbak Nuriani tadi ya? Mana ya tadi kok saya baca hilang? Oh ini ada satu pertanyaan lagi ya. Habis ini kita selesai ya. Jadi saya kalau bepergian pulang ke Indonesia, sholat saya dengan satu dalam satu waktu. Iya, karena itu lebih dari 80 km juga diperbolehkan. Seperti itu. Oke, nanti tugas semuanya akan saya share di grup Islamic Studies. Jadi teman-teman bisa update semuanya di grup kita Islamic Studies. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di komentar atau inbox ke saya jika ada pertanyaan yang penting. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Saya mohon maaf sekali jika hari ini tidak maksimal, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam waktu penyampaian, dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Semoga niat teman-teman untuk belajar ini bisa menjadi berkah untuk selanjutnya dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin. Demikian dari saya mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih. Mari kita tutup kelas kita ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya maaf satu hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Untuk mulai semester ini nanti pembayaran SPP akan dihandle oleh Mbak Emir yang kemarin sudah sudah mau memberikan informasi. Saya mau izin cuti dulu sebagai di keuangan. Nanti insya Allah bulan depan saya kabar lagi ya bagaimana, apakah kelas kita masih online. Kalau misalkan memang harus diundur waktunya, saya mohon pengertian teman-teman semua. Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman semua, Mbak Titi, Mbak Lasmi, Mbak Citra, Mbak Carmela, Mbak Kalimah, Mbak Nuriani, Mbak Umi, Mbak Hesti. Oh, satu lagi, siapa ya yang belum masuk ya? Oh, Mbak Dewi Hasanah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.